Oke, kembali lagi di Otaki. Masih dengan bintang tamu kita, Uda Noval Ardi, yang saya panggil Uda, yang udah saya anggap sebagai abang saya sendiri, Uda saya sendiri. Mudah-mudahan Uda Noval juga menganggap saya adik ya. Insya Allah. Amin, walaupun saya banyak misahin beliau sejak menjadi relawan. Oke, Uda. Ini saya pengen benar nih jawaban dari Uda nih. Iya. Gimana sih Uda menanggapi masyarakat atau menjelaskan kepada masyarakat, membedakan bahwa ini saya penyelenggara bukan peserta, apalagi dari tahun 2014 sampai sekarang ini aroma kubu-kubuan masih ada. Kan bisa saja sih masyarakat yang tidak tahu ada tuduhan, wah ini dari golongan ini, dari kubu ini. Gimana udah cara menjelaskan kepada masyarakat? Baik, ini sebenarnya pertanyaan yang cukup sulit ini. Sulit ya? Sulit ini. Tapi memang saya akui, Iya. di tengah masyarakat itu memang masih sebagian sebagian. ya, masih belum mengerti ini penyelenggara, tugasnya ini peserta. Iya. Nah, memang saya di lapangan itu sering mendapatkan pertanyaan-pertanyaan yang di luar perkiraan. Terkadang, udah kan di KPU nih. Gimana sih cara udah bantuin ini caleg nambahin suaranya? Oke. Shock kan? Iya. Pertanyaannya bagaimana cara udah Iya. nambahin suara ini? Iya. Misalnya udah teman udah ikut nih berkontestasi. Nah, di situ butuh pertama kesabaran dulu. Iya. Butuh kesabaran. Iya, kalau nggak sabar digampar nih orang ya. Bisa jadi. Iya kan? Tapi di sinilah Bu dituntut kedewasaan kita menyikapi memahami konsekuensi dari pekerjaan kita. Nah, yang pertama tentunya kita bercerita dulu. Bercerita. Harus meluangkan waktu lagi nih. Padahal sedang buru-buru ya, Iya, ketemu buru-buru. Ternyata pertanyaannya seperti itu misalnya. Mau nggak mau harus diberikan penjelasan. Nah, seperti ini loh. Kami di KPU ini tugasnya adalah penyelenggara. Iya. Istilahnya kami panitianya. Iya. Kami pelayan. Iya. Seperti tagline KPU melayani. Iya, KPU melayani. Kami melayani peserta pemilu atau pemilihan dan juga masyarakat sebagai pemilih. Nah, kami harus netral. Tapi bukan berarti kami tidak punya pilihan ya. Iya. Kami masih diberikan hak pilih. Tapi tidak boleh mengungkapkan keluar ke masyarakat. Iya. Harus netral, terlihat netral. Terlihat netral. Iya. Ini yang penting ya, Iya, terlihat. terlihat netral. Kalau bilang netral, kami pasti punya pilihan. Pasti kita Ya. punya hak untuk Tapi memilih. intinya sesuai dengan azas penyelenggara pemilu, kami harus berlaku adil ke semua pihak, baik itu kepada peserta dan juga kepada masyarakat selaku pemilih. Nah, terkait pertanyaan-pertanyaan tadi, anggapan-anggapan yang nyeleneh, bagaimana udah menambahkan suara orang ini? Mereka kira kita tim ses meren. Iya, ya. Jadi butuh waktu, harus meluangkan waktu lagi menjelaskan kepada secara pelan-pelan. Ini loh tugas kami seperti ini. Iya. Di setiap proses itu kami tidak bekerja sendiri. KPU tidak bisa melaksanakan pemilu atau pemilihan sendiri. Ada peran serta dari pemerintah, ada dari sama penyelenggara, ada Bawaslu, DKPP, ada dari masyarakat, dari peserta pemilu atau pemilihan. DKPP, Bawaslu ya. Iya, masyarakat. semuanya bekerja sama. Pemantau juga Iya. ada, udah ya. Iya. Saya gini-gini kan masih ada Bawaslu. Gini-gini ya. Oke, Nah, udah. iya. Ini pertanyaan nih ada juga sih sedikit. Ada sih yang bertanya kepada saya, tolong sampaikan ini ke KPU. Ini benar nih. Iya. Ini pertanyaannya begini, seberapa penting KPU untuk menjadi penyelenggara? Nah, yang saya tahu tahun 1999 ini, ketika itu jumlah partai nggak salah 48 partai. Itu yang menyelenggarakan kepemiluan. Pemilu itu kan dari perwakilan partai kalau nggak salah itu DPD, Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian setelah itu baru dibentuk KPU udah ya. Ini seberapa penting KPU? Kalau tanpa KPU gimana ini menurut Uda? Bisa nggak pemilu ini berjalan dengan adil? Kalau dibilang bisa, itu tentunya semuanya tidak ada yang mustahil ya. Ya, tidak ada yang Tidak ada yang mustahil. mustahil bisa. Oke. Tapi disinilah pemerintah DPR membuat undang-undang. Iya. Di sana mengatakan pemilu atau pemilihan itu diselenggarakan oleh
satu komisi pemilihan umum. Komisi ya, ya, ya. Satu komisi pemilihan umum bersifat tetap dan mandiri. Iya. Nah, kenapa harus seperti itu? Ini untuk menjamin prosesnya itu bisa berjalan dengan lancar, menghindari konflik dan dapat menjalankan undang-undang secara baik dan benar. Iya. Nah, makanya dibentuk oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum, dengan azas penyelenggaranya dengan prinsip pelaksanaan pemilunya itu. Nah, seberapa pentingnya itu? Sangat penting menurut kami. Sangat penting. Sangat penting. Yang pertama, KPU itu bertugas menjalankan amanah undang-undang. Iya. Menyelenggarakan pemilihan atau pemilu 5 tahun sekali. Oke. Ya, yang kedua, pentingnya adanya penyelenggara ini untuk mengatur proses pergantian kepemimpinan dengan baik dan benar. Iya, Bayang iya. ya, kalau nggak ada yang ngurus, Iya, pastilah. nggak ada yang ngurus pergantian kepemimpinan, mungkin kembali Kudeta. lagi ke zaman jahiliyah, perang dulu. Jangan-jangan kayak Myanmar ini dia. Ya, bentrok dulu, ada kudeta dulu. Siapa yang kuat dia yang berkuasa. Iya, iya. Jadi undang-undang telah mengatur adanya proses pergantian pemimpin melalui pemilu atau pemilihan. Oke. Kami menyelenggarakannya, kami penitiannya. Oke, berarti benar-benar penting KPU ini ya. Harus ada. Kalau menurut saya pribadi ya, ini harus ada. Harus ada ya, soalnya KPU Untuk kan. menjamin undang-undang itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Oke, kan masalahnya KPU ini diisi oleh orang-orang yang memang harus dituntut netral ya. Iya. Soalnya ketika dilantik pun harus di bawah kitab suci kan, Iya. dilantik ya, nggak di bawah novel kan. Di bawah sumpah kami. Di bawah sumpah Kami ya, harus disumpah dulu bekerja ya. di bawah sumpah. Hmm, Dan insya itu yang saya pegang. itu yang. Iya. Oke, ada pertanyaan juga ada. Seberapa rumit sih menjadi seorang anggota KPU ini? Tapi kita udah jawab ya setelah yang berikut ini. Oke.